Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah masih tentang amil nawasih, yaitu dhanna wa akhwatuha. Dhanna wa akhwatuha ini masih termasuk dari amil nawasih. Amal daripada dhanna wa akhwatuha yaitu tansibul mubtada wal khobar maf'ulaini, menasabkan mubtada sebagai maf'ul yang pertama dan menasabkan khobar mubtada sebagai maf'ul yang kedua. Jadi mubtada dan khobar ini dijadikan sebagai kedua maf'ulnya. Jikalau pada kana wa akhwatuha dan inna wa akhwatuha masih terdapat kalimat yang dirofakkan, baik itu mubtada maupun khobarnya, akan tetapi di dalam dhanna wa akhwatuha semuanya dinasobkan sebagai maf'ulnya. Kita ambil contoh seperti lafaz Muhammadun shaimun. Muhammadun, adapun Muhammad, shaimun ialah berpuasa. Muhammad di sini rofa sebagai mubtada, sementara lafaz shaimun di sini rofa sebagai khobar mubtada. Kemudian ketika dimasukin dhanna, kita ambil contoh seperti lafaz dhanantu, maka di sini mubtada dan khobarnya semuanya sama-sama dinasabkan sebagai kedua maf'ulnya. Sehingga dhanantu Muhammadan shaiman. Dhanantu menyangka siapa saya, Muhammadan kepada Muhammad, shaiman kepada orang yang berpuasa. Atau saya mengira Muhammad itu orang yang berpuasa. Ini adalah amal daripada dhanna wa akhwatuha. Lalu apa saja saudara-saudara dari dhanna wa akhwatuha? Dilihat dari segi maknanya, dhanna wa akhwatuha ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada yang masuk di dalam kategori af'alul qulub. Kemudian yang kedua di sini ada yang masuk dalam kategori af'alut tahwil atau af'alus sayrurah. Af'alul qulub adalah fiil-fiil yang mengandung makna pekerjaan hati, sehingga di sini maknanya biasanya berkaitan dengan perasaan. Sementara untuk af'alut tahwil adalah fiil-fiil yang mengandung makna merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain atau merubah keadaan sesuatu kepada keadaan yang lain. Biasanya af'alut tahwil atau af'alus sayrurah dimaknain menjadi. Untuk af'alul qulub di sini juga dibagi menjadi dua. Ada yang mengandung makna yakin, artinya fiil-fiil tersebut mengandung makna yakin. Yang kedua ada yang masuk dalam kategori fiil yang mengandung makna dhon atau prasangka. Dalam hal ini kandungan daripada fiil dhon di sini masih tidak sampai kepada yakin. Untuk fiil yang mengandung makna dhon atau prasangka di sini juga ada dua. Ada kalanya fiil-fiil tersebut diartikan dengan makna yakin, juga terkadang dia juga dimaknain dengan dhon, artinya menduga-duga atau prasangka. Ada kalanya fiil tersebut dimaknain dengan makna prasangka saja. Ini adalah pembagian daripada dhanna wa akhwatuha. Dilihat dari segi maknanya. Mari kita perinci satu persatu. Kita mulai dari af'alul qulub. Atau fiil-fiil yang mengandung makna pekerjaan hati. Sebagaimana barusan telah dijelaskan bahwa af'alul qulub di sini ada yang mengandung makna yakin, ada yang mengandung makna dhon. Kita mulai dari fiil-fiil yang mengandung makna yakin terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah ro'a. Ro'a di sini masuk di dalam kategori
Dhanna wa akhwatuha artinya dia memiliki dua maf'ul dengan syarat ro'a di sini mengandung makna tahu dengan yakin, bukan mengandung makna melihat. Ini syaratnya. Karena kalau seandainya ro'a di sini diartikan sebagai melihat, maka ro'a tidak masuk di dalam kategori af'alul qulub yang memiliki maf'ul dua. Jadi sekali lagi syaratnya ro'a di sini harus mengandung makna tahu dengan yakin. Contohnya seperti lafaz ro'aitu Allaha akbara kulli syai'. Ro'aitu tahu dengan yakin siapa saya? Allaha kepada Allah, akbara kulli syai'in kepada paling besarnya setiap sesuatu, maha besarnya setiap sesuatu. Lafaz Allah di sini asalnya adalah mubtada, sementara lafaz akbaro di sini asalnya sebagai khobar mubtada. Di sini mubtadanya dijadikan maf'ul yang pertama, sementara akbaro kulli syai' di sini dijadikan sebagai maf'ul yang kedua. Jadi lafaz ro'a di sini memiliki dua maf'ul. Manakala ro'a di sini diartikan dengan melihat, maka dia tidak memiliki dua maf'ul, tetapi hanya memiliki satu maf'ul. Contohnya seperti lafaz ro'aitu Zaidan. Ro'aitu melihat siapa saya? Zaidan kepada Zaid. Maka ro'a di sini tidak termasuk dari saudara-saudara daripada dhanna. Ini adalah lafaz yang pertama, yaitu ro'a. Kemudian lafaz yang kedua yaitu alima. Alima di sini juga harus mengandung makna yakin, bukan mengandung makna mengetahui. Karena jikalau alima di sini dimaknain dengan mengetahui, maka alima tidak termasuk dari af'alul qulub, sehingga dia tidak memiliki dua maf'ul. Contohnya alima yang mengandung makna yakin, seperti lafaz alimtu Muhammadan Rasulullahi. Alim tu saya yakin, alim tu meyakinin siapa saya? Muhammadan kepada Nabi Muhammad, Rasulullahi kepada utusan Allah. Muhammad di sini jadikan maf'ul yang pertama yang asalnya sebagai mubtada, sementara Rasulullah ini sebagai maf'ul yang kedua yang asalnya sebagai khobar mubtada. Ini jikalau alima mengandung makna yakin. Jikalau tidak dimaknain dengan yakin atau dia mengandung makna mengetahui sebagaimana makna asalnya, maka lafaz alima di sini hanya memiliki satu maf'ul saja dan tidak termasuk af'alul qulub. Contohnya seperti lafaz alimtu al-amra. Alimtu mengetahui siapa saya, al-amra kepada perkara itu. Jadi hanya sekedar mengetahui saja, sehingga di sini hanya memiliki satu maf'ul. Ini adalah lafaz yang kedua. Kemudian lafaz yang ketiga itu adalah daro. Daro di sini maknanya adalah mengetahui dengan yakin. Contohnya seperti lafaz daro itu Ahmada aliman. Daro itu mengetahui dengan yakin siapa saya. Ahmada kepada Ahmad, aliman kepada seorang yang alim. Di sini memiliki dua maf'ul karena daro mengandung makna tahu dengan yakin. Akan tetapi jikalau daro di sini hanya dimaknain sebagai menipu atau menggaruk, maka lafaz daro di sini tidak memiliki dua maf'ul. Contohnya seperti lafaz daro itu ar-ra'sa. Daro itu menggaruk siapa saya? Ar-ra'sa kepada kepala. Maka daro itu di sini hanya memiliki satu maf'ul dan tidak masuk di dalam kategori af'alul qulub. Selanjutnya lafaz yang keempat adalah ta'allam. Bentuknya adalah fi'il amar.
Di sini maknanya adalah ketahuilah dengan yakin. Contohnya seperti lafaz ta'allam syifa'an nafsi qahra aduwiha. Ta'allam, ketahuilah dengan yakin. Syifa'an nafsi, kepada obat jiwa. Qahra aduwiha, mengalahkan musuhnya jiwa. Musuhnya jiwa di sini adalah hawa nafsu. Lafaz syifa'an nafsi ini adalah maf'ul yang pertama, sementara lafaz qahra aduwiha ini adalah maf'ul yang kedua. Ini jikalau lafaz ta'allam mengandung makna ketahuilah dengan yakin. Akan tetapi jikalau lafaz ta'allam di sini hanya dimaknain dengan belajarlah, maka hanya memiliki satu maf'ul saja. Contohnya seperti lafaz ta'allam al-lughata al-arabiyyah. Ta'allam, belajarlah, al-lughata, kepada bahasa al-arabiyyah yang Arab. Belajarlah bahasa Arab. Maka lafaz ta'allam di sini hanya memiliki satu maf'ul saja dan tidak termasuk af'alul qulub. Kemudian lafaz yang kelima ini adalah wajada. Maknanya adalah tahu dengan yakin. Contohnya seperti lafaz wajadtu as-sidqa. Zinatal uqala. Wajadtu, mengetahui dengan yakin siapa saya, as-sidqa, kepada kejujuran itu, zinatal uqala, kepada hiasannya orang-orang yang berakal. Lafaz as-sidqa adalah maf'ul yang pertama, kemudian zinatal uqala adalah maf'ul yang kedua. Ini manakala wajada dimaknain dengan mengetahui dengan yakin. Manakala lafaz wajada di sini hanya dimaknain dengan menemukan atau mendapatkan, maka tidak memiliki dua maf'ul, tapi hanya memiliki satu maf'ul saja. Contohnya seperti lafaz wajadtu al-kitab. Wajadtu, menemukan siapa saya, al-kitabah, kepada kitab. Di sini hanya punya satu maf'ul saja. Dan lafaz yang keenam ini adalah alfa. Maknanya sama, yaitu mengetahui dengan yakin. Contohnya seperti lafaz alfaitu qaulaka sawaban. Alfaitu, mengetahui dengan yakin siapa saya, qaulaka, kepada perkataanmu, sawaban, kepada sebuah kebenaran. Qaulaka maf'ul yang pertama, sawaban maf'ul yang kedua. Ini manakala alfa dimanain dengan mengetahui dengan yakin. Manakala lafaz alfa di sini dimaknain dengan menemukan atau mendapatkan, maka di sini hanya punya satu maf'ul saja. Contohnya seperti lafaz alfaitu qalaman. Alfaitu, menemukan siapa saya, qalaman, kepada sebuah pena. Maka di sini maf'ulnya hanya punya satu, tidak punya dua. Ini adalah af'alul qulub yang pertama, yaitu yang masuk di dalam kategori af'alul yakin, fiil-fiil yang mengandung makna yakin. Selanjutnya kategori dari af'alul qulub yang kedua adalah yang masuk di dalam kategori af'alul dhon. Akan tetapi af'alul dhon di sini juga dibagi menjadi dua. Ada yang mengandung makna menyangka dan ada kalanya dia diartikan dengan yakin. Dan yang kedua, fiil-fiil tersebut hanya dimaknain dengan menyangka saja. Kita mulai dari af'alul dhon yang memiliki dua makna, yaitu menyangka
dan yakin. Yang pertama adalah lafadz dhonna. Lafadz dhonna di sini ada kalanya dimaknain dengan menyangka, ada kalanya dia juga dimaknain dengan yakin. Contoh untuk yang mengandung makna menyangka. Contohnya seperti lafadz dhonantu Zaidan sariqon. Dhonantu aku kira atau menyangka siapa saya, Zaidan kepada Zaid, sariqon kepada seorang pencuri. Lafadz dhonantu di sini maknanya adalah menyangka karena di sini ada keraguan-raguan. Kemudian dhonna yang mengandung makna yakin seperti lafadz wa dhannu annahum mulaqu rabbihim. Wa dhannu dan mereka yakin annahum kepada sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim ialah orang-orang yang bertemu dengan Tuhan mereka. Di sini dhannu dimaknain dengan yakin, bukan dimaknain dengan menyangka. Ini adalah lafadz yang pertama dari af'aludh dhon yang memiliki dua makna. Kemudian lafadz yang kedua yaitu khola. Khola di sini juga mengandung dua makna. Contoh dari yang mengandung makna menyangka atau mengira seperti lafadz khola Ahmad Bakron Soiman. Khola mengira Ahmad, siapa Ahmad, Bakron kepada Bakar, Soiman kepada orang yang berpuasa. Ini khola yang mengandung makna ragu, yaitu menyangka atau mengira. Kemudian yang mengandung makna yakin seperti lafadz khiltuni li ismun. Khiltu yakin siapa saya, ni kepada diriku, li bagiku, ismun adapun nama. Lafadz khiltu di sini adalah mengandung makna yakin. Ni adalah maf'ul yang pertama, sementara jumlah li dengan ismun, li ini sebagai khobar, sementara ismun sebagai mubtada'nya, ini secara mahal atau secara kedudukan sebagai maf'ul yang kedua dari lafadz khiltuni. Khiltu yakin siapa saya, ni kepada diriku, li ialah bagiku, ismun adapun nama. Aku yakin bahwa diriku memiliki nama. Oleh karena itu, panggillah aku dengan namaku sendiri, jangan menggunakan nama orang lain. Ini maksud daripada lafadz khiltuni li ismun. Kemudian lafadz yang ketiga itu adalah hasibah. Hasibah ini juga ada kalanya dimaknain yakin, ada kalanya juga dimaknain dengan menyangka atau mengira. Contohnya yang mengandung makna menyangka seperti lafadz hasibah Zaidun Amron aliman. Hasibah menyangka atau mengira Zaidun siapa Zaid, Amron kepada Amar, aliman orang yang pandai. Di sini memiliki dua maf'ul dan hasibah mengandung makna menyangka atau mengira. Kemudian yang mengandung makna yakin seperti lafadz hasibtu at-tuqa wal juda khaira tijaratin. Hasibtu aku yakin, at-tuqa kepada ketakwaan, wal juda dan kedermawanan, khaira tijaratin kepada sebaik-baik perdagangan. Lafadz at-tuqa maf'ul yang pertama, sementara khaira tijarah adalah maf'ul yang kedua. Di sini hasibah mengandung makna yakin. Ini adalah lafadz-lafadz dari af'alul qulub
yang masuk di dalam kategori af'alul dhon yang memiliki dua makna, yaitu yakin dan menyangka. Selanjutnya kategori dari af'alul qulub yang masuk di dalam kategori af'alul dhon, tetapi di sini hanya mengandung makna satu saja, yaitu makna menyangka atau mengira. Lafaz-lafaz tersebut adalah satu, ja'ala. Ja'ala di sini mengandung makna menyangka saja. Contohnya seperti lafaz wa ja'alu al-malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha. Waja'alu dan menyangka siapa mereka al-malaikata kepada para malaikat. Di sini jelaskan dengan alladzina hum ibadur rahman, bahwa malaikat-malaikat itu adalah mereka adalah hamba-hamba Allah inathan kepada perempuan. Jadi mereka mengira bahwa malaikat itu adalah perempuan. Ini adalah lafaz yang pertama. Kemudian lafaz yang kedua ini adalah haja. Contohnya seperti lafaz hajautu ahmada ahla thiqatin. Hajautu aku menyangka Ahmad kepada Ahmad ahla thiqatin kepada orang yang kuat hafalannya. Di sini memiliki dua maf'ul, yang pertama adalah Ahmad, sementara maf'ul yang kedua adalah ahla thiqatin. Kemudian lafaz yang ketiga itu adalah adda. Contohnya seperti lafaz fala ta'dudil maula syarikaka fil ghina. Fala ta'dudil maula, janganlah kau mengira al maula kepada teman sejati itu, syarikaka fil ghina kepada orang yang menemanimu ketika kau dalam keadaan kaya. Lafaz al-maula di sini sebagai maf'ul yang pertama, sementara syarikaka ini adalah maf'ul yang kedua. Kemudian lafaz yang keempat ini adalah za'ama. Contohnya seperti lafaz za'amtani syaikhan. Za'amta mengira siapa kamu, ni kepadaku, syaikhan kepada tua. Kamu mengira bahwa diriku sudah tua. Lafaz ni adalah dhamir muttasil, ini sebagai maf'ul yang pertama. Kemudian lafaz syaikhan ini sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian lafaz yang kelima ini adalah hab. Bentuknya adalah fi'il amar. Contohnya seperti lafaz habni amron halikan. Habni, sangkalah, ni kepadaku, amron kepada perkara, halikan yang rusak. Sangkalah aku sebagai perkara yang rusak. Ni ini adalah maf'ul yang pertama, kemudian amron sebagai maf'ul yang kedua. Ini adalah lafaz-lafaz dari af'alul qulub yang masuk di dalam kategori af'alul dhon yang hanya mengandung satu makna saja, yaitu menyangka. Selanjutnya kelompok yang kedua dari dhanna wa akhwatuha adalah af'alut tahwil. Fi'il-fi'il yang mengandung makna merubah sesuatu kepada keadaan yang lain. Di sini terdapat 7 lafaz. Yang pertama adalah sayyara. Contohnya seperti lafaz sayyartu
al-aduwa sadiqan. Sayyartu menjadikan siapa saya al-aduwa kepada musuh, sadiqan kepada teman. Aku menjadikan musuh itu sebagai teman. Al-aduwa di sini dijadikan maf'ul yang pertama, sementara sadiqan sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian lafadz yang kedua yaitu adalah rodda. Contohnya seperti lafadz rodda Ahmad sya'rahu al-abyad aswadan. Rodda menjadikan Ahmad, siapa Ahmad, sya'rahu kepada rambutnya, al-abyad yang putih, aswadan kepada hitam. Atau Ahmad menjadikan rambutnya yang putih itu menjadi hitam. Sya'rohu sebagai maf'ul yang pertama, kemudian al-aswad sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian lafadz yang ketiga ini adalah taroka. Contohnya seperti lafadz wa tarokna ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'din. Watarokna dan menjadikan siapa kami ba'dahum kepada sebagian mereka yauma idzin pada hari itu, yamuju melebihi fi ba'din pada sebagian yang lain. Ba'dahum di sini sebagai maf'ul yang pertama, sementara lafadz yamuju fi ba'din yang merupakan jumlah ini sebagai maf'ul yang kedua. Jadi maf'ul yang kedua ini adalah mahalnya saja, karena memang maf'ul yang kedua ini berupa jumlah. Kemudian lafadz yang keempat ini adalah takhidha. Contohnya seperti lafadz takhidtu shadiqan. Takhidtuka menjadikan siapa saya, ka kepadamu, shadiqan kepada seorang teman. Atau aku menjadikanmu sebagai seorang teman. Maf'ul yang pertama di sini berupa dhamir ka, kemudian lafadz yang kedua adalah shadiqan sebagai maf'ul yang kedua. Kemudian lafadz yang kelima ini adalah ittakhadha. Contohnya seperti lafadz wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Wattakhadha dan menjadikan Allahu siapa Allah Ibrahima kepada Nabi Ibrahim khalilan kepada seorang kekasih. Ibrahim di sini maf'ul yang pertama, kemudian khalilan sebagai maf'ul yang kedua. Selanjutnya lafadz yang keenam ini adalah ja'ala. Contohnya seperti lafadz ja'ala Allahu al-ardha masjidan. Ja'ala menjadikan Allahu siapa Allah al-ardha kepada bumi ini masjidan kepada suci. Artinya Allah menjadikan bumi ini masjid dan masjid itu adalah suci. Dan lafadz yang ketujuh itu adalah wahaba. Contohnya seperti lafadz wahaba niyallahu fida'al haqqi. Wahaba menjadikan ni kepadaku Allahu siapa Allah fida'al haq kepada fida'al haq, orang yang menyerukan kebenaran. Ini adalah lafadz-lafadz dari af'alut tahwil yang kesemuanya mengandung makna menjadikan.
merubah sesuatu kepada sesuatu dengan keadaan yang lain. Demikianlah penjelasan tentang dhanna wa akhwatuha serta pembagian-pembagiannya dilihat dari segi maknanya. Dan selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.